Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas latihan soal yang terkait dengan sifat-sifat penaksir. Kita masuk pada materi tentang amfu. Amfu, yaitu uniformly, minimum variance, unbiased estimator. Nah, untuk menjawab amfu ini, ya, maka kita awali dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh amfu. Kita akan review sepintas mengenai materi terkait dengan amfu. Nanti kita akan masuk pada latihan soal, karena tujuan dari adanya online kelas ini adalah hanya pada fokus pada latihan soalnya. Untuk amfu ini katakanlah seperti biasa kita memiliki random sample X1, Xn, random sample dari X, ya, dengan fungsi densitas, katakanlah dengan fungsi densitas atau fungsi peluang fx, x, theta, bergantung pada parameter theta untuk theta elemen kapital theta. Nah, kalau peluang biasanya dengan P, kan kita menggunakan notasi P theta X sama dengan X seperti ini. Ini untuk diskrit biasanya. Tetapi dalam konteks ini saya mendefinisikan hal yang sama supaya nanti orang bisa melakukan hal yang sama baik untuk diskrit maupun untuk kontinu. Dalam pelaksananya silahkan bisa menggunakan P atau menggunakan F. Nah, sebuah statistik TX, jadi sebuah statistik TX, ya, ini estimator, katakanlah sebuah statistik TX dikatakan amfu, ya, untuk theta, basicnya seperti itu. Jika dan hanya jika, yang pertama adalah kita memiliki sebuah statistik yang bersifat tak bias gitu ya untuk setiap theta elemen kapital theta. Jadi TX ini harus merupakan penaksir yang tak bias. Yang kedua, bahwa varian dari TX ini selalu minimum untuk semua unbiased estimator yang lainnya. Katakanlah SX merupakan alternatif penaksir tak bias yang lain gitu ya. Alternatif tak bias, penaksir tak bias yang lainnya untuk setiap theta kapital theta. Ini kapital theta. Nah, untuk membuktikan, untuk mengarah pada kedua sifat ini gitu ya, maka ditunjang oleh dua hal ini, ditunjang oleh dua istilah dalam statistik, dua sifat penaksir dalam statistik. Yang pertama, kita mengenal istilah statistik cukup. Atau sufficient statistik. Yang kedua, ada istilah statistik complete gitu, atau complete statistics gitu. Nah, untuk memperoleh dua keadaan ini sampai dia memperoleh sifat-sifat yang dimiliki oleh amfu, penaksir yang bersifat amfu, maka ada penunjang teorema-teorema yang bisa kita gunakan. Yang pertama, nanti kita menggunakan teorema faktorisasi Fisher-Neyman. Yang kedua, kita bisa menggunakan teorema Rao-Blackwell. Dan yang ketiga, kita menggunakan teorema Lehman-Scheffel. Gitu. Nah, dari ketiga teorema ini, ringkasannya secara ringkas, saya tidak membahas detail karena dibahas di perkuliahan. Kita hanya fokus pada latihan soal saja. Ringkasnya bahwa ada langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk mencapai sebuah penaksir yang bersifat amfu. Langkah pertama adalah kita tentukan statistik cukup gitu. Yang kedua,
kita tentukan penaksir yang tak bias PTB, penaksir tak bias dari statistik cukup. Oke, cukup. Yang ketiga, barulah dengan tambahan teorema Riemann-Sepe membuktikan kalau dia statistik komplit juga, maka dia akan merupakan penaksir yang bersifat ampuh. Jadi tiga unsur ini yang harus kita buktikan sebenarnya. Ya, tetapi dalam pelaksanaannya karena waktunya akan sangat panjang kalau kita membuktikan semuanya, maka kita akan fokus pada statistik cukup dan mencari fungsi penaksir yang tak bias yang merupakan fungsi dari statistik cukupnya. Gitu. Oke. Dan statistik komplit kita asumsikan dari soal yang kita miliki. Di lain kesempatan kita akan membahas diantaranya tentang pembuktian bahwa sebuah statistik bersifat statistik komplit. Baik, kita masuk ke latihan soalnya. Oke. Contoh soal. Seperti biasa bahwa saya punya X1, Xn, random sample dari X, ya, dengan fungsi densitasnya Fx, X, theta, dia itu sama dengan theta kuadrat X pangkat minus X eksponen X theta atau theta X. Jika X positif. Jika X lebih besar sama dengan 0 dan 0 lainnya. Nah, ini soal yang kita miliki. Maka langkah yang pertama seperti yang saya uraikan sebelumnya bahwa kita mencari statistik cukupnya dulu. Tapi dalam soal tersebut misalnya tentukan amfu. Ya, amfu untuk theta, ya. Dan kita asumsikan bahwa diasumsikan family estimatornya merupakan statistik komplit. Jadi ini tidak akan kita buktikan lagi ya bahwa dia itu statistik komplit atau bukan, karena kita sudah asumsikan dari awal. Ya, karena waktu seperti yang saya sampaikan tadi bahwa waktu yang cukup lama gitu ya untuk membuktikan hal tersebut. Karena kita hanya fokus pada ampunya. Oke, berarti langkah pertama kita bicara tentang statistik cukup dulu, sufficient statistik. Oke, kita menggunakan teorema faktorisasi dari Fisher-Niemann. Oke. Nah, dengan teorema ini, maka kita akan melihat bagaimana product density Fx, X, theta ini pakai tilde di bawah karena ini dengan kata lain saya sedang berbicara Fx1, X2 sampai dengan Xn. X1, X2 sampai dengan Xn. Yang tidak lain merupakan product density I1 sampai dengan N Fx, Xi, theta. Saya ke samping saja untuk menghemat ruang. Maka saya punya N I sampai dengan 1, theta kuadrat Xi. Kemudian E pangkat minus theta X. Ya. Sehingga bisa saya tuliskan dia itu adalah theta pangkat 2N. Kemudian saya punya eksponen theta sigma Xi yang atasnya. Eksponen theta sigma Xi. Sigma Xi dan dan ada produk dari si X-nya, yaitu produk dari Xi, di mana I bergerak 1 sampai dengan N. Berdasarkan teorema Fisher-Niemann, maka kita bisa membuat ini didekomposisi menjadi dua bagian. Yang pertama, ini adalah G, Tx, theta, dan yang ini adalah fungsi dari X. Kita lihat bahwa si Fx tilde ini, Fx atau sebenarnya Xn, theta ini bisa dibuat menjadi produk dari Gtx theta dan Hx, di mana G itu adalah sebuah fungsi yang bergantung pada informasi X, ya, ini juga bergantung pada theta, dan Hx adalah sebuah fungsi yang hanya bergantung pada X saja, gitu. Dari sini maka kita peroleh kesimpulan bahwa, saya kasih di sini aja.
Oke. Maka Tx sama dengan sigma, ini pakai tilde, sigma xi, karena apa? Karena di sini sigma xi ya, bagian yang ini. Oke. I 1 sampai dengan n, dia merupakan statistik cukup untuk theta gitu. Dia statistik cukup untuk theta gitu ya. Jadi ini salah satu bagian untuk membuktikan bahwa untuk mencari bentuk statistik cukup dari parameter theta. Oke. Nah, kalau kita lihat ke sini sebelumnya seperti yang saya sampaikan bahwa langkah kedua itu adalah mencari fungsi yang tak bias, penaksir yang tak bias yang merupakan fungsi dari statistik cukupnya. Oke. Maka kita masuk ke langkah yang kedua. Oke. Langkah yang kedua mencari fungsi dari statistik cukup yang membuat dia menjadi membentuk sebuah penaksir yang tak bias. Oke. Maka kalau membuktikan dia bias atau tak bias, ya, kita punya statistik cukup seperti ini, maka kita bisa mencari ekspektasinya. Nah, ekspektasi dari sebuah fungsi dari peubah, maka kita harus mencari densitas dari transformasi peubahnya. Oke. Maka dari itu kita akan awali dengan sebenarnya ini densitas apa sih gitu ya. Barangkali walaupun ini bentuknya tidak begitu umum, tetapi barangkali dia mengikuti pola densitas yang umum kita ketahui gitu. Bisa jadi berbeda juga, tetapi ada kemungkinan bahwa dia itu mengikuti pola densitas umum yang umum kita ketahui. Nah, ternyata kalau kita melihat bentuk seperti ini, ada parameter, ada peubah, ada eksponen parameter peubah seperti ini, maka kemungkinan besar dia merupakan special case, bentuk khusus, atau bentuk transformasi dari densitas gamma. Oke. Oleh karena itu, kita lihat sifat-sifat yang ada pada, bukan sifat-sifat, kita melihat bentuk pada densitas gamma ya, bahwa catatan kita, ya, kita kasih tanda merah untuk sebuah catatan. Oke. Catatan bahwa ya, jika katakanlah X gitu kan ya, jika X berdistribusi gamma dengan parameter alpha, beta, oke, maka saya memiliki f x alpha, beta sama dengan 1 per gamma alpha beta pangkat alpha gitu. Oke. X pangkat alpha minus 1 pangkat min x per beta gitu. Ini density yang kita miliki dengan sifat-sifat domainnya, domain X dia harus positif gitu. Kemudian alpha dan beta juga dia positif gitu. Oke. Nah, ini catatan kita. Sekarang kalau kita ternyata bentuk yang kita miliki di sini di soal ini 2 dan theta kuadrat X pangkat sesuatu pangkat 1, maka dengan ambil misalnya nilai alpha sama dengan 2 dan beta sama dengan 1 per theta, 1 per theta, maka yang saya miliki itu adalah fx x, alpanya 2 kita biarkan ya, karena sudah sebuah quantity yang fix 2 yang sudah ditentukan dari awal, maka kita punya informasi di sini 1 per theta kan gitu. 1 per theta, oke. Maka dia, katakanlah saya tetap tulis di sini 2, di sini 1 per theta, oke. Maka dia menjadi 1 per gamma, alpanya adalah 2, betanya adalah 1 per theta, kuadrat, X pangkat 2 minus 1, pangkat minus theta X, karena betanya adalah 1 per theta, Maka yang kita peroleh di sini adalah gamma 2 adalah 1 faktorial, ya, sedangkan ini kita tarik ke atas, maka dia menjadi theta kuadrat X pangkat 2 minus 1 berarti X pangkat 1 minus theta X. Ini tidak lain apa yang kita miliki pada soal ini gitu. Ya, dia tidak lain adalah kasus khusus dari densitas gamma dengan parameter alpha 2 dan beta 1 per theta. Oke. Itu informasi pertama. Jadi tujuannya hanya untuk mencari bentuk densitas hasil transformasi. Karena
kita akan mencari ekspektasi dari transformasi dari X dari statistik cukup yang sudah kita peroleh gitu. Oke. Catatan selanjutnya adalah kita lihat catatan selanjutnya. Ini masih bersambung catatannya. Kalau kita miliki bahwa X-nya itu berdistribusi gamma dengan parameter alpha, beta, oke, maka karakteristik fungsinya CF, ya, CF-nya adalah, CF itu kan ekspektasi E I Tx, oke, dia itu sama dengan 1 minus I T dibagi beta pangkat minus alpha. Oke. Kenapa saya menggunakan karakteristik function? Ini salah satu cara ya. Tentu saja untuk mencari densitas transformasi itu bisa banyak cara kan. Ya, bisa menggunakan Jacobian, bisa menggunakan CDF gitu, CF dan seterusnya, MGF dan seterusnya, PGF dan seterusnya. Kita hanya menggunakan salah satunya yaitu CF, karakteristik function. Oke. Nah, sekarang kita masukkan ke sini kalau X-nya berdistribusi gamma dengan parameternya 2 dan ini 1 per theta, maka saya miliki karakteristik fungsinya adalah ekspektasi EITX dia sama dengan 1 minus betanya adalah 1 per theta. Maka I theta T gitu kan ya, pangkat minus 2 gitu. I theta T pangkat minus 2. Oke. Nah, yang kita ingin ketahui itu adalah sigma XI. Ini yang ingin kita ketahui. Kenapa? Karena kita punya statistik cukupnya adalah sigma XI ini. Gitu. Oleh karena itu kita mencari karakteristik function dari sigma XI ini. Kita mencari ekspektasi E I T sigma XI. Gitu. Oke. E I T sigma XI yang tidak lain itu sama dengan ekspektasi dari I T X1 gitu ya kali I T X2 sampai dengan I T Xn gitu. Karena dia produk kan, sum, maka kita bisa uraikan dalam bentuk produk seperti ini. Oke. Untuk masing-masing X ini, kita punya bentuk seperti ini. Dengan kata lain bahwa, kalau saya taruh ekspektasi di dalam, dengan kata lain, ya, bahwa dia itu hasilnya 1 minus I theta T pangkat minus 2 dikali 1 minus I theta T pangkat minus 2, dan seterusnya sampai 1 pangkat I theta T minus 2 sebanyak N kali. Ini ada sebanyak N. Maka dengan kata lain, kita memiliki hasil 1 minus I theta T minus 2N. Oke. Kita semakin dekat pada hasil, maka bisa kita simpulkan bahwa, katakanlah saya notasikan dengan Y, kita definisikan dia itu adalah sigma XI. I1 sampai dengan N, maka dia mengikuti pola distribusi gamma. Ya, ini kan tidak lain sama dengan densitas sebelumnya, dia mengikuti pola distribusi gamma dengan parameter sekarang ada perubahan. Kalau misalnya ini 2, maka ini minus 2. Sekarang kita punya 2N. Oke, maka yang menjadi nilai alfanya adalah 2N. Gitu. Dan parameter betanya sama, 1 per theta. Oke. Nah, ini yang kita peroleh. Jadi kita tahu bahwa si Y itu, si sigma XI yang merupakan statistik cukup itu, dia mengikuti pola distribusi gamma dengan parameter 2N dan 1 per theta. Oke. Tentu saja ya, kita harus mencari ekspektasi dari ini, transformasi ini ya, bisa secara langsung. Misalnya begini, saya bisa, ini catatan saya bahwa ya, bahwa saya bisa saja mencari ekspektasi dari, kan saya ingin mencari ekspektasi sigma X sebenarnya gitu kan ya. Tetapi saya bisa, dalam kata lain saya mencari ekspektasi dari Y. Oke. Bisa saja saya membuat Y dikalikan densitasnya. Ya, densitas dari Fy-nya. Y titik koma katakanlah 1 per theta dy seperti ini. Ya.
bisa saya cari dengan cara seperti itu, namun muncul permasalahan. Jadi saya akan lewat dulu bagian itu. Saya akan kasih hasil akhirnya saja, bahwa kalau saya mencari, oke, kita lihat dulu densitasnya. Bahwa saya punya y itu adalah parameternya fungsi gamma dengan parameter 2n, dan ini dengan betanya 1 per theta. Oke. Dengan kata lain bahwa fungsi densitas dari y-nya itu, ya, fungsi densitas dari y-nya itu fy dengan parameter katakanlah theta atau 1 per theta, saya punya bentuk seperti ini, bahwa dia itu 1 per gamma. Alpanya adalah 2n, maaf ini adalah n-nya. 2n gitu ya di sini. 2n, kemudian 1 per theta pangkat 2n, gitu, beta pangkat alpha kan, berarti 1 per theta pangkat 2n, oke. Dan di sini adalah y pangkat alpha minus 1, artinya 2n minus 1, dan e pangkat minus theta y, oke, theta y. Ya. Dan kalau saya cari ekspektasi dari y, gitu, ya, ekspektasi dari y, maka saya tuliskan kembali di sini. Saya miliki dia 0 sampai infinity, sama 0 sampai infinity, oke. Maka saya miliki y dikali fungsi densitas yang ada di sini, oke. Maka kali theta pangkat minus 2n, ya, theta pangkat 2n, ya, karena ada di bawah, di atas kan, maka theta pangkat 2n gitu. Theta pangkat 2n bagi gamma 2n, oke. Kemudian saya punya y pangkat 2n minus 1, e pangkat minus theta y dy. Oke. Ini kalau kita uraikan, maka hasil yang diperoleh, saya skip saja bagian ini, ya. Kalau tidak salah hasil yang diperoleh kita akan miliki 1 per theta pangkat 2n minus theta kali 2n minus 1 gitu. Kita akan menginginkan bahwa, ya, catatannya kita menginginkan bahwa ekspektasi, ini catatan kita, ekspektasi dari tx itu, ya, dia harus sama dengan theta gitu. Ini yang kita inginkan. Kalau saya punya, katakan y menjadi tx sekarang, ya, kalau saya punya bentuk seperti ini, maka sangat sulit untuk memperoleh ekspresi seperti ini, karena saya taruh theta ke sebelah sini, gitu. Kalau saya taruh theta ke sebelah sini, maka dia 1 per 2n minus 1 ekspektasi y. Ini akan sulit untuk memperoleh, melakukan proses transformasi sedemikian rupa sehingga saya bisa membuat ekspresi seperti ini, gitu. Oke. Karena ada catatan lain, bahwa catatan kedua, gitu ya, bahwa ekspektasi, ya, ekspektasi 1 per y itu tidak sama dengan 1 per ekspektasi y. Oleh karena itu, ya, ini kita akan sulit mendapatkan penaksiran fungsi dari statistik yang merupakan penaksiran yang tak bias dengan hasil yang seperti ini. Oleh karena itu, maka cara ini tidak bisa kita gunakan. Oke. Maka kita coba, kalau kita lihat sifat di sini, ya, bahwa dia 1 per theta. Kalau begitu saya balik deh, ya, bukan ekspektasi y lagi, tapi ekspektasi 1 per y. Ya. Maka saya buatkan di sini. Oke, kita masuk ke materi kembali. Kita buatkan bagaimana kalau saya mencari ekspektasi dari 1 per y. Oke. Maka saya miliki dia itu 0 sampai infinity, ya, 1 per y. Oke. Kita masuk ke formulasi fungsi densitasnya. Densitasnya adalah theta pangkat 2n, oke. Theta pangkat 2n per gamma 2n, oke. Kemudian saya punya y pangkat 2n minus 1. Kita cek lagi. Ya, 2n minus 1, oke. Y pangkat 2n minus 1. Kemudian saya punya e pangkat minus theta y dy. Oke. Y dy. Oke.
Oke. Maka kita keluarkan dulu bagian-bagian yang tidak bergantung pada Y, ya, sebuah konstanta. Maka saya punya theta pangkat 2n di sini, kemudian saya punya gamma 2n. Oke. Dan saya kembalikan ke integral yang ini, bagian yang ini, oke. Maka saya punya Y pangkat 2n minus 2, saya gabungkan ini, minus 1 juga. Y pangkat minus 1 dengan Y pangkat minus 1, maka saya punya Y pangkat minus 2. E pangkat minus theta Y dy, gitu. Oke, E pangkat minus theta Y dy. Oke, melihat dari situasi integral seperti ini nampak sulit, padahal kenyataan tidak begitu sulit ya kalau sudah terbiasa dengan melihat pola seperti ini. Oke, kita pakai pemisalan dulu di sini. Saya ganti dengan warna yang lain, katakanlah biru. Oke, misal saya ambil T sama dengan theta Y. Oke, maka Y sama dengan T per theta. Oke, dy sama dengan 1 per theta dt, ya. dy sama dengan 1 per theta dt. Ini catatan pertama kita. Oke, dari sini maka kita kembalikan lagi warnanya. Maka saya peroleh, atau tetap ke yang biru ya, biar mengetahui dia dari mana asalnya. Maka saya peroleh menjadi, ya, theta pangkat 2n tetap gamma 2n, oke. Integral 0 sampai infinity, oke. Y-nya adalah T per theta, berarti T per theta pangkat, oke, pangkat 2n minus 2, E pangkat min theta Y adalah T, oke, maka min T dy adalah 1 per theta dt, maka saya punya di sini 1 per theta dt. Oke, saya punya 1 per theta dt. Ini adalah bagian yang ini, dy. Oke, Y saya definisikan dengan T per theta, Y T per theta, ya. E pangkat theta Y adalah T. Oke, maka kita punya hasil, kita tetap keep constant yang ada di sini, theta pangkat 2n gamma 2n, oke, integral 0 sampai infinity, ya, T pangkat T, jadi T-nya kita keluarkan dulu biar terpisah dulu, T pangkat 2n minus 2, oke. Kemudian juga yang theta kita tuliskan theta pangkat 2n minus 2, oke. Kemudian saya punya juga E pangkat minus T, gitu. Oke, saya tuliskan juga 1 per theta dt. Ini titik ya, bukan kali. Oke, maka saya miliki theta pangkat 2n gamma 2n, oke, integral 0 sampai infinity, ya, 0 sampai infinity. Dan kalau kita lihat di sini ya, yang bagian tetanya bisa kita gabungkan dengan apa yang ada di sebelah kanannya, dan nanti bisa dikeluarkan. Kenapa? Karena dia tidak bergantung pada T, gitu. Oke, maka untuk yang tetanya, atau saya gabungkan dulu yang ini, yang T-nya dulu, maka saya punya T pangkat 2n minus 2, oke, E pangkat minus T. Nah, sekarang giliran yang tetanya, maka saya punya theta di sini, theta, oke. Theta kalau saya uraikan ke atas, theta minus 2n kan, theta minus 2n. Kalau saya uraikan ke atas, tetanya adalah minus 2n, oke, minus 2n. Nah, sekarang di sini berarti dia menjadi, kalau saya gabungkan ini ya, menjadi 1, oke, minus 2n plus 1, gitu. Jadi minus 2n plus 1 dt. Oke, maka kita lanjutkan dulu. Sebelum kita lanjutkan, ini hilang nih. Oke, theta 2n, theta minus 2n. Ya, yang tersisa theta pangkat 1. Ya, jadi kalau saya uraikan ke sini dulu, sebelah kanan dulu, maka ini hilang, bagian ini hilang. Oke, maka saya miliki theta pangkat 1, saya keluarkan theta per gamma 2n, gitu kan ya. Integral 0 infinity T pangkat 2n minus 2, E pangkat minus T dt, gitu. Oke,
ini formulasi yang kita peroleh pada slide ini. Kita masuk ke slide selanjutnya. Kita akan tulis kembali apa yang diperoleh di sini. Oke. Ya. Saya tuliskan kembali, saya uraikan kembali. Ekspektasi dari 1 per Y itu sama dengan theta per gamma 2N integral 0 sampai infinity, ya, theta pangkat 2N minus 1 eksponen minus T dt. Jadi kita menuliskan kembali apa yang kita peroleh di sini. Theta per gamma 2N, T pangkat 2N minus 2, pangkat minus T dt. Ini minus 2 yang ini. Oke. Yang ini adalah minus 2. Oke. Nah, di sini ada beberapa catatan yang bisa kita gunakan untuk mempercepat proses pencarian integral. Oke. Jadi ada catatan penting di sini bahwa catatannya adalah secara terurut. Yang pertama, bahwa integral 0 sampai infinity dari z pangkat alpha minus 1 pangkat minus z dz, dia tidak lain adalah gamma dari alpha. Gamma dari alpha. Sehingga kalau saya masukkan ke sini, yang kita peroleh adalah theta per gamma 2N, kita lihat ke sini. T pangkat 2N minus 2, Z pangkat alpha minus 1. Kalau alpha minus 1 menjadi gamma alpha, maka dengan kata lain bahwa yang ada di ruas kanan ini tinggal ditambahkan 1. Sehingga dengan kata lain, saya sedang memiliki di sini adalah gamma 2N minus 1, karena di sini tambah 1 untuk memenuhi sifat yang kita miliki pada catatan ini. Nah, kemudian ada catatan kedua, bahwa catatan kedua itu gamma alpha itu dia tidak lain adalah alpha minus 1 gamma alpha minus 1. Dengan catatan ini maka kita bisa uraikan bahwa dia bagian ini adalah theta gamma 2N minus 1. Kemudian bagian yang sebagai penyebutnya ini menggunakan sifat yang ada di sini. Maka kita peroleh dia itu adalah 2N minus 1 gamma 2N minus 1. Maka kita tinggal coret bagian ini. Sehingga hasil akhir yang kita peroleh bahwa ekspektasi dari 1 per Y itu sama dengan theta per 2N minus 1. Maka kalau saya pindahkan 2N minus 1 ke sebelah kiri, kita peroleh 2N minus 1 ekspektasi 1 per Y sama dengan theta. Ada catatan ketiga yang kita bisa gunakan di sini bahwa ekspektasi dari sebuah konstanta dikali X, C itu sebuah konstanta dan perubahannya adalah X, maka dia sama dengan C ekspektasi X. Ini sifat dari ekspektasi. Maka ini saya bisa masukkan, ini anggap sebagai C, maka saya bisa masukkan dia menjadi 2N minus 1 per Y sama dengan theta. Maka kita lihat di sini bahwa Y yang kita miliki, kita definisikan bahwa Y itu adalah sum dari XI. Di mana XI yang kita peroleh itu dia merupakan statistik cukup. Statistik cukup diperoleh dengan teorema Fisher-Neyman, faktorisasi Fisher-Neyman. Kemudian dengan menggunakan teorema dari Rao-Blackwell kita mencari penaksir tak bias yang merupakan fungsi statistik cukup, maka kita berakhir pada sebuah fungsi seperti ini. Dan kita ketahui bahwa pada soal yang kita miliki, soalnya bahwa dia sudah merupakan pemilih dari statistik yang komplit. Digabungkan dengan teorema terakhir yaitu Lehmann-Schreiber yang ini maka kalau dia statistik komplit maka dia akan minimum secara uniform. Ini kan sedang yang kita bahas sebelumnya adalah penaksir yang tak bias di mana dia merupakan fungsi dari statistik cukup. Kemudian dengan Lehmann-Schreiber ini maka dia akan minimum secara uniform variansnya. Nah, dari sinilah maka kita punya keputusan bahwa ternyata kesimpulan kita adalah statistik yang kita miliki dalam bentuk ini
2n minus 1 per sigma xi, di mana i bergerak 1 sampai dengan n gitu ya. Dia merupakan amfu untuk parameter theta gitu. Dia penaksi yang bersifat minimum secara varians dan yang bersifat tak bias gitu. Baik, demikian salah satu contoh soal tentang bagaimana membuktikan amfu. Ada beberapa catatan di sini bahwa langkah-langkah yang digunakan, misalnya seperti proses transformasi, kita menggunakan karakteristik function. Tentu saja ini banyak cara ya. Kita sudah membahas mengenai Jacobian, kemudian membahas tentang CDF, PGF, MGF, CF untuk mendapatkan untuk mengetahui densitas dari hasil transformasi. Kita memilih CF karena kita lihat bahwa ini memiliki formulasi yang lebih mudah untuk kita buktikan densitas dari sigma xi-nya gitu. Dan kita mencari densitas sigma xi dengan kata lain dengan tujuan untuk mencari ekspektasi dari statistik cukupnya, sehingga saya butuh informasi tentang bagaimana densitas dari statistik cukupnya, seperti itu. Oke. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Kita akan masuk pada bahasan selanjutnya di file-file yang akan saya upload kembali di kemudian hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.